SMA Negeri 2 Ranah Pesisir Tacinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Mary, SPD MPD, guru fisika di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya mengikuti lomba apresiasi GTK tahun 2025 tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan praktek baik yang ingin saya bagikan adalah tentang pelajaran mendalam. Pelajaran mendalam yang ingin saya paparkan adalah pembelajaran mendalam dengan teknik baca fiksi. Baca fiksi di sini adalah belajar ceria fisika dengan proyek sains inovatif. Di sini minat tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat belajar fisika siswa di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir dari tahun 2010 hingga sekarang. Sebuah sekolah kecil yang berdiri di tengah bentangan sawah dengan dasar rawa. Hal ini rentan mengakibatkan bangunan-bangunan di sekolah mengalami kerusakan ketika gempa terjadi. Hal ini terjadi pada laboratorium fisika yang saat ini mengalami kerusakan sangat berat akibat gempa dan penurunan tanah. Dan peralatan laboratoriumnya juga sangat minim sehingga belum mampu mendukung pembelajaran secara optimal. SMA ini berdiri di tengah masyarakat agraris. Sebagian besar orang tua murid berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Dengan rata-rata pendidikan mereka hanya menamatkan sekolah dasar atau menengah pertama, mengakibatkan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak relatif rendah. Keterbatasan waktu dan ekonomi membuat keterlibatan mereka dalam proses pendidikan anak jadi minim. Selain faktor sosial ekonomi, posisi geografi sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. SMA Negeri 2 Ranah Pesisir berdiri di antara dua SMA besar yang relatif lebih favorit. Hal ini mengakibatkan jumlah siswa baru di sekolah kami dari tahun ke tahun cenderung menurun. Situasi ini berdampak langsung terhadap profil belajar murid yang menjadi input sekolah. Rata-rata murid datang dengan motivasi belajar rendah, sebagian besar murid datang tanpa tujuan belajar yang jelas. Sekolah dipandang hanyalah kegiatan rutin tanpa makna. Sebagai guru, saya tidak ingin situasi ini berlanjut. Saya harus menemukan solusi agar pembelajaran berlangsung sebagaimana mestinya. Saya harus mencari cara mengembalikan pembelajaran fisika sebagai ilmu alam yang dekat dan bermanfaat bagi murid. Berangkat dari ide itu, saya mulai merancang pembelajaran mendalam dengan teknik baca fiksi, belajar ceria fisika dengan proyek sains inovatif. Teknik pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran kontekstual, eksperimen sederhana dari bahan bekas yang mudah didapatkan murid, serta proyek membuat miniatur alat-alat sederhana sesuai konteks materi fisika yang sedang dipelajari, mempresentasikan dan memamerkan hasil karya, dan dilanjutkan refleksi berpikir mendalam agar murid tidak hanya tahu apa dan bagaimana dalam fisika, tetapi juga mengapa hal itu terjadi. Saya berharap melalui teknik ini murid tidak sekedar memahami konsep fisika, melainkan juga mampu menemukan makna belajar dan relevansinya dalam kehidupan nyata mereka di lingkungan pedesaan. Dari situasi yang sudah saya paparkan tadi, banyak tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan program ini. Yang pertama, mulai dari input siswa yang rendah dan motivasi belajar yang rendah. Ditambah lagi sarana dan prasarana laboratorium yang tidak mendukung, dan kemudian ditambah mindset anak yang dari awal menyatakan kalau fisika itu rumit dan abstrak untuk dipelajari. Nah, selain itu, saya juga kesulitan mengatur waktu saya dalam melaksanakan pembelajaran karena kadang butuh waktu yang banyak untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga siswa belum fasih dengan pembelajaran proyek. Ditambah lagi saya juga kesulitan memotivasi diri saya sendiri yang kadang-kadang saya kebingungan mencari pembelajaran apa yang mungkin yang akan efektif untuk saya laksanakan pada materi-materi fisika saya berikutnya. Pada tahap aksi, saya memulai dengan tahap perencanaan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan belajar murid melalui dialog reflektif di awal semester untuk mengetahui minat, gaya belajar, dan kesulitan mereka. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah untuk lebih memahami karakter dan minat murid-murid saya dari sudut pandang yang berbeda.
Selanjutnya, saya menyusun alur pembelajaran proyek yang mengaitkan konsep fisika dengan pemahaman kontekstual yang dialami dan dipahami murid dalam kehidupannya sehari-hari. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sekitar sekolah. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan di kelas dan semua area di sekitar sekolah seperti lapangan, kolam, serta perpustakaan, agar murid bisa belajar secara fleksibel dan kontekstual. Yang pertama, kita membangun konteks dan makna. Saya memulai pembelajaran dengan situasi sehari-hari yang sering ditemui murid dan relevan dengan konsep fisika yang akan kita pelajari. Selanjutnya, murid melakukan percobaan sederhana dan perancangan proyek. Salah satu kekuatan yang menjadi bagian teknik baca fiksi adalah kegiatan pembuatan proyek sederhana menggunakan bahan bekas. Murid bekerja dalam kelompok kecil untuk merancang percobaan dan proyek mini. Selanjutnya, kolaborasi dan pameran hasil. Setelah proyek selesai, murid melakukan presentasi hasil karya di depan kelas dan menjelaskan alat yang mereka buat dan konsep fisika apa yang dipahami dari alat tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Setelah beberapa waktu melaksanakan pembelajaran mendalam dengan teknik baca fiksi, saya mulai melihat perubahan nyata pada kelas saya. Murid-murid yang dulu menganggap fisika sulit dan mengatakan fisika itu susah, Bu, sekarang mulai melihatkan semangat baru. Mereka mulai berani mencoba, bertanya, dan bereksperimen dengan pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya belum mereka pahami. Keceriaan dan antusiasme muncul ketika murid sadar dan tahu apa yang sedang dipelajari, sehingga mereka fokus dalam setiap tahap pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Saya juga merasakan suasana kelas yang jauh lebih hidup. Saat belajar, murid tidak hanya mendengarkan penjelasan saya, tapi ikut berpikir, berdiskusi, dan melakukan percobaan dengan antusias. Dampak positifnya pun mulai terlihat. 100% siswa di kelas fisika terlibat aktif dalam kegiatan merancang, mengumpulkan, membuat karya, serta melakukan percobaan. 2 murid saya yang ikut OSN Fisika berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan membanggakan bagi SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Peminat kelas fisika terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 3 tahun terakhir, dari 80-an siswa tiap angkatan, awalnya cuma 15 orang anak yang terdaftar di kelas fisika. Tahun lalu meningkat menjadi 22 orang, dan tahun ini naik menjadi 25 orang. Melalui pengalaman ini, saya belajar satu hal penting, bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Bisa dimulai dari keberanian guru untuk berani mencoba dan melakukan hal-hal baru. Pembelajaran mendalam bukan tentang sesuatu proses yang rumit, tapi bagaimana kita membuat anak bisa memahami tentang pembelajarannya supaya mereka lebih paham dan lebih memaknai apa arti belajar. Saya tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus saya perbaiki dan saya pelajari ke depannya. Tapi saya yakin selama saya mau terus belajar, berefleksi, dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, pembelajaran di kelas saya akan terus meningkat dan terus membaik ke depannya. Salam dari Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yusrianti dari kelas 11 S1 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Karena fisika itu adalah praktek langsung dari kehidupan kita sehari-hari. Semangat Ibu Ita, kami senang belajar fisika. Fisika sangat mudah dipahami kalau kita paham konsep dan maksudnya. Fisika ternyata hanyalah fenomena sehari-hari. Tetap semangat Ibu Ita. Kami senang belajar fisika dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Guru Ita Mary adalah guru yang penuh dedikasi terhadap pendidikan mutu pembelajaran, khususnya di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, serta berkomitmen penuh untuk percepatan pengembangan dan perubahan peningkatan mutu di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Dalam hal ini saya sangat mendukung dan mengapresiasi Ibu Ita Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, proyek baca fiksi belajar ceria fisika dengan proyek sains inovatif sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran deep learning. Sekian dari saya, terima kasih.